kan mayoritas pemain-pemain kita tuh kecil-kecil. Kalau pemain kita kecil-kecil dribblenya jelek, mau ngapain? Kalau pertandingan online gini janganlah. Nanti kayak penataran online, masa pertandingan online gitu. Halo Coach, Halo, apa kabar Coach? alhamdulillah baik-baik. Gimana kabar, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat Coach. Gimana keadaan di sana Coach? Ya gimana ya, masih dibilang mengkhawatirkan juga soalnya Jakarta ini. Gitu ya Coach. Oke Coach, gimana sih pengalaman pertamanya ngelatih Coach sebelum di tim pro gitu? Kalau awal mulai ngelatih itu udah lama ya. Saya itu start mulai bener-bener terjun melatih basket itu sekitar tahun 2000 lah, 2000 2001 gitu. Itu ngelatih tim sekolah dasar saya dulu. Saya belum mau ke Coach. Saya juga Coach. Udah lama banget Ya, ya saya Coach? ngelatih. Iya, udah lama lah ngelatih tim sekolah dasar dulu gitu awalnya kan. Kan karena kan saya mulai sejak SMP itu saya cedera bahu dulu kan, patah bahu saya dulu ke depan gitu pindah. Terus juga ya udahlah basket udah deh. Coba yang lain gimana nih? Itu yang penting saya bisa tetap berkarir di basket, entah itu melalui jalur lain kek, kalau bukan pemain. Ternyata saya milih pelatih dan akhirnya sampai sekarang keterusan gitu. Tadi kan Coach bilang kan cedera bahu pas SMP ya Coach ya? SMP apa SMA Coach? Iya. Ya, kalau boleh tahu itu kok bisa ya Coach cedera di bahu gitu sampai fatal kayak gitu Coach? Basket kan itu olahraga body contact ya. Ya benar. Apalagi zaman dulu tahun 2090 2000 kan basket tuh nggak kayak sekarang nembak 3 gitu. Dulu mah hajar, tabrak gitu kan. Jadi tinggal kuat-kuatan aja gitu. Ada juga yang curang-curang begitu kita lagi lay up dia menghindar, nunggu di bawah ketiban jatuh ya seperti itulah. Jadi itu ceritanya Coach nabrak ya Coach ya? Makanya bahunya bisa cedera gitu Coach ya? Itu kira-kira dirawat berapa hari tuh Coach? Ada dirawat apa gimana tuh Coach? Dulu kan belum kayak sekarang dikit-dikit apa di ronsen apa gitu. Mungkin ada, cuman kan belum familiar. Ya dulu paling kayak tukang urut gitu atau patah dibener-benerin gitu. Jadi sampai sekarang tuh masih suka kambuh-kambuhan gitu. Kalau bawa-bawa beban berat gitu kan masih suka ngilu kadang-kadang gitu sih. Kalau boleh tahu itu bahu kanan apa bahu kiri Coach? Bahu kanan sini. Jadi dulu ini patah sini kan. Jadi ini saya pindah ke depan dulu tangannya gitu tuh. Maju di depan gitulah. Itu recovery-nya berapa lama tuh Coach? Lumayan lama lah, sekitar berapa ya? 3 bulanan lah baru bisa normal lagi. Setelah itu tetap lanjut basket lagi Coach, tetap main. Main-main, cuman ya apa ya udah nggak apa kalau kata orang Jakarta tuh udah nggak nekat lagi mainnya, ya udah main-main aman aja, tembak kayak gitu-gitu sih. Terus Coach yang abis setelah cedera itu emang langsung udah kepikiran mau ngelatih. Artinya dari cedera itu ya, motivasinya jadi pelatih. Awalnya aja. kan saya tuh ngeliatin guru-guru sekolah, guru-guru olahraga kan, pelatih basket. Ya kita memperhatikan orang gitu kan. Mulai SMA deh tuh, SMA saya mulai memperhatikan guru olahraga ngelatih. Terus emang saya suka nonton basket gitu. Suka dengan apa ya? Pelatih tuh kayaknya ekspresif gitu kan. Terus dia bisa menciptakan pemain, gimana ngelihat ekspresi dia menang kalah saat dia juara gitu. Jadi saya tertarik mulai dari situ. Oh, kalau saya jadi pelatih tuh gimana kira-kira ya? Makanya saya mulai tahun 2000 itu nyobalah saya ngelatih tim sekolah dasar saya dulu gitu. Ngelatih di sekolah dasar itu kira-kira berapa lama ya Coach? Lama saya, mungkin hampir 2 tahun ya. Dari situ terus ngelatih sekolah dasar lagi di dekat tempat kuliah dulu kan, dekat UNJ itu sekolah lab, bukan lab school sih, mungkin punya IKIP Jakarta gitu, semua satu sekolah sama lab school. Ngelatih SD juga di situ kurang lebih 2 tahun lah. Jadi kalau di total tuh kurang lebih 4 tahun ngelatih SD. Enak Coach ngelatih SD apa mending yang udah gedean aja? Menurut saya kalau bisa ngelatih SD itu ke atasnya malah lebih enak. Karena gini, ngelatih SD itu kita nggak bisa kita marah-marah terus. Apalagi ada orang tua murid kan. Dia lagi latihan, tahu-tahu dia haus, dia langsung minum aja gitu kan. Itu kan namanya kita ngelatih kesabaran.
Iya Terus benar-benar. belum kalau kita marah tuh anaknya takut, dia nangis Iya. gitu. Jadi lebih lebih susah ngelatih anak-anak kecil itu. Gimana caranya itu dia bisa senang gitu main basket tanpa ada tekanan gitu. Iya, benar-benar, Coach, ya. Nah, setelah ngelatih SD tuh coach, kapan sih mulai ngelatih di tim pro gitu? Sebagai apa awalnya di tim pro? Tim pro maksudnya IBL gitu ya. Iya. Awalnya IBL tuh saya pernah jadi asisten di tahun berapa ya saya waktu itu ya. 2012 kalau saya nggak salah tuh. Saya diminta, ada Mas Apri bekas pemain nasional waktu itu, dia minta saya untuk gabung di asisten pelatih tim Hang Tuah Sumsel dulu. Itu 1 tahun saya bergabung di situ. Setahun habis itu saya keluar, mundurin diri kan. Enggak, kayaknya belum inilah, belum serak gitu. Akhirnya saya kuliah, baru mulai lanjut lagi, saya ngelatih itu tahun 2014 kalau saya nggak salah. 2014 ya, mulai jadi pelatih kepala di tim NBL waktu itu. Itu sempat jadi pelatih termuda ya coach kalau nggak salah. Iya, sempat waktu itu. Gimana tuh coach pengalamannya jadi head coach, prestasinya gitu? Kalau pengalaman seru ya, maksudnya kita di semua jenjang level saya pernah ngerasain dari SD, SMP, SMA, universitas sampai pro tuh saya ngerasain semua jenjang itu. Apa ya? Kita menangani orang itu kan nggak semuanya sama. Apalagi di pro yang umurnya mungkin sama saya atau beda tipis atau bahkan lebih tua daripada saya gitu kan. Jadi kesannya untuk di pro itu kita harus benar. Pertama tuh kita siap mental dulu. Bukan mental menang kalah, tapi mental menghadapi pemain. Kalau pemain nggak kita kenal atau misalkan pemain nasional kita ngelatih dia nggak kenal kita nggak kenal dia itu kan gimana cara menanganinya itu. Jadi kalau dibilang gimana rasanya cukup kompleks sebenarnya. Nggak bisa dibilang oh enak, oh enggak gitu. Ada yang bilang enak ada enggak, jadi macam-macam lah kompleks. Cuman kalau buat di pro itu butuh proses buat saya ya untuk teman-teman pelatih yang mau naik ke pro gitu. Ya mungkin seusia saya atau di bawah saya. Matangkan dulu di bawah gitu, Bang. Lebih banyak mengenal karakter-karakter orang. Karena di pro itu kan tuntutan istilah kalau di pro tuh lo nggak boleh lu pembinaan, lu udah prestasi ngomongnya. Karena itu profesional. Pemain itu dibayar untuk main, untuk menang gitu. Jadi kalau kita pelatih yang apa ya, mau dibilang kita proses pembinaan tuh nggak ketemu sebenarnya. Nah, saya berbenturan dengan di situ gitu. Saya tuh lebih senang sebenarnya membina orang. Waktu saya butuh proses panjang gitu. Bukan hasil saya kumpul main jago, kumpulin main. Nah, itu saya nggak suka seperti itu. Gitu. Nah coach, tadi kan coach bilang ada yang pemain lebih tua dari coach, itu gimana kalau boleh tahu coach Cara ngadepinnya ya sama iya. Pertama itu kan kalau saya bilang tuh butuh pengalaman gitu. Waktu kita ngelatih mahasiswa pun juga gitu kan. Misalkan saya cuma beda setahun atau pemain saya atau mungkin seumuran. Dari situ kita belajar kan. Jadi kalau udah di pro itu saya dibayar untuk melatih, mereka dibayar untuk main. Profesionalnya di situ. Itu punya job desk masing-masing. Jadi kalau apa kata saya A harus dilakuin A gitu. Nggak bisa tawar-menawar karena kan keputusan udah di pelatih, menang kalah tanggung jawab pelatih. Gitu. Jadi kalau di pro sebenarnya lebih enaknya sih gitu. Tugas kalian mau main, ya udah main. Nggak usah banyak ini. Saya sebagai pelatih atau coaching staff menyiapkan, kita tinggal lakuin gitu sih. Coach, ini ada pertanyaan nih Coach dari salah satu penonton kita, dari Rindra GNWN_. Pertanyaannya Coach, apa saran buat pemain yang punya mental rendah walau punya kemampuan? Dia nggak punya mental tuh Coach, cuman dia punya kemampuan, itu gimana ya Coach, pandangan Coach? Sarannya juga. Kalau saya tuh melatih mental anak-anak tuh suruh banyak main. Jam terbang ya Coach? Ya mainnya jangan sama yang di bawah dia levelnya. Misalkan main tuh misalkan umur kita 20 tahun. Mainnya sama umurnya 25 tahun ke atas gitu. Jadi di situ kita terbiasa.
Saya dulu pernah banyak pengalaman ya waktu ngelatih tim DKI gitu, Popnas, Popil. Karena pemain bagus, skill individu itu bagus. Kalau bisa kasih nilai itu 8 lah. Tapi begitu saat dia main sama salah satu pemain bintang yang lain, begitu ketemu dia ciut gitu loh. Wah ada si ini nih, waktu zamannya Pras ya. Pras, Daniel, wah ada Pras nih. Malah ngomonginnya si Pras, ngomonginnya padahal dia punya kemampuan bagus, itu nggak pede. Itu berkali-kali ikut seleksi pasti kecoret sama saya. Saya bilang sama dia, banyakin main gitu. Nggak usah pusing sama urusan orang. Main ya sesuai kemampuannya aja. Yang paling penting itu pemain tuh apa ya? Kalau saya bilang pemain tuh yang penting nekat dulu. Nekat, jadi nggak peduli gitu. Itu otomatis tuh mental akan terbentuk di situ. Gitu sih. Nekat apa berani, coach? Nekat sama berani beda-beda tipis ya, coach. Jadi Tapi ya, nekat. kayaknya emang banyak ya coach pemain yang kayak gitu yang kalau ketemu pemain lebih jago gitu jadi ciut. Oh banyak banget kayak gitu. Biasanya coach suka marah nggak kalau lihat yang udah mentalnya down duluan itu, coach? Kalau marah ya lumrah ya, cuman kan kita nggak hanya marah aja, harus kasih tahu solusinya gimana. Kalau marah-marah doang kita stres, kita stroke, mati kita, gitu kan. Tapi kita harus kasih tahu solusi ke pemain tersebut gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal marah-marah nih, coach. Coach pernah nggak marah banget gitu sama pemainnya itu sampai kayak bener-bener marah gitu, kesel gitu? Pernah nggak, coach? Gara-gara apa tuh coach? Kalau misalnya pernah, terus karena apa tuh, coach? Pernah lah, pernah. Apa ya, kadang-kadang tuh saya tuh nggak suka ngelihat orang yang meremehkan orang lain. Terutama di pemain gitu kan. Soalnya kita lagi lead jauh nih. Udah santai, lama-lama ke Uber, bahkan kalah. Nah kayak gitu-gitu hal-hal yang nggak bisa terkontrol gitu. Mungkin faktor lain ada sisi saya juga gitu, entah saya salah menerapkan taktik kah, atau salah memasukkan pemain kah. Cuman kan kalau dari sistem permainan itu kan saya pengen tuh pemain yang ada dalam bench itu main semua. Kalau saya seperti itu. Jadi siapapun yang main di lapangan, ya lo harus sanggup. Tapi kan kadang-kadang kan begitu tim leading jauh nih, gitu kita mulai rotasi, itu kan pemain udah menang jauh ini santai, selalu ke Uber akhirnya bisa kalah. Itu hal-hal yang paling saya bikin nggak suka gitu kan, seperti itu sih. Gitu ya, coach, ya, berarti itu yang paling coach nggak suka ya. Ya, oke. Nah terus coach sekarang ngelatih di universitas mana coach? Lagi ngelatih di universitas ya? Di Esa Unggul Jakarta. Oh, kenapa tuh coach dari di IBL jadi ke ngelatih di universitas? Awalnya saya memang dari Esa Unggul sebelum ke IBL gitu. Ngelatih Esa Unggul dulu tahun 2009 saya mulai ngelatih Esa Unggul tuh. 2009 akhir lah saya mulai ngelatih. Ke IBL waktu asisten itu saya 2012 2011 lah itu saya keluar masih di Esa Unggul tuh. Mulai jadi pelatih kepala 2014. Nah, soalnya dari kampus. Dari kampus balik lagi ke kampus ya sekarang coach. Gimana sih bedanya yang paling beda gitu, paling signifikan bedanya ngelatih main kampus Sama yang profesional ya, sama ya? Iya. Bedanya tuh kalau skill individu tuh nggak terlalu jauh ya bedanya ya menurut saya ya. Dulu soalnya kita tim kampus Esa Unggul itu sparringnya dengan tim-tim IBL. Gitu. Jadi kalau kalian kemampuan beda nggak terlalu jauh. Mungkin perbedaannya karena jumlah latihan mereka lebih banyak, kita nggak. Kampus kan paling banyak latihan berapa kali sih seminggu? 4 kali mungkin kan. Kalau IBL tim pro itu kan hampir setiap hari. Dari faktor itu kita baru perbedaan kemampuannya kelihatannya di situ. Itu kalau bilang beda sih nggak jauh-jauh banget lah. Justru kan pemain IBL harusnya dari kampus. Asalnya gitu kan. Gitu. Mulai dari kampus ya, coach ya? Iya. Artinya lebih ke beda jam terbang aja ya coach. Iya. Kalau boleh tahu nih, coach, selain ngelatih dan main basket, coach kegiatannya apa lagi tuh, coach? Saya ngantor. Ngantor juga ya, coach ya? Sambil ngelatih. Saya ngantor, iya. Nggak capek, coach? Apa ya? Ngantor, saya jadi kantor saya bukannya ini ya, saya tuh pegawai negeri. Jadi saya tuh berterima kasih sama bola basket. Karena bola basket dan jadi pelatih, saya bisa jadi pegawai negeri. Oh, gitu, coach.
Kok bisa coach dari Gimana tuh, Coach? pelatih bisa jadi PNS gitu coach? Jadi 2009 itu saya ikut tes pegawai negeri waktu itu kan, dari tahun 2009 di Kementerian PNS Pendidikan Kebudayaan, ya di Kemendikbud Pendidikan Kebudayaan waktu itu. Jadi pas lagi habis ujian segala macam, hari keberapa saya interview. Nah pas interview itu saya mau berangkat Popnas 2009 di Jogja. Jadi saya bawa tas gede-gede tuh lagi interview tuh. Dan penguji tanya, kebetulan yang saya tuju itu unitnya memang unit tentang olahraga. Jadi tanya lah, mau ada apa, aku bawa gini-gini gitu kan. Saya bilang saya pelatih basket DKI, Popnas, bla 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 bla. Kan di CV juga ada kan pelatih-pelatih. Ya mungkin dari situ salah satu nilai tambah saya bisa jadi pegawai negeri. Itu. Jadi saya bisa bilang karena basket, karena PNS itu nggak bisa karena basket gitu. Oke. Gitulah. Oh gitu ya coach ya. Oke coach, ini lanjut ada pertanyaan lagi nih dari penonton coach, dari Robin 4 official. Minta tips trik latihan basic skill individu di masa pandemi dong coach. Apa ada ide pertandingan skill individu juga, masalah kuota Ini gimana sih? kuota Gimana ya coach gitu? Kalau latihan basic skill individu banyak lah ya kan, di YouTube juga bisa lihat contoh-contoh tuh masalah ball handling, masalah apa. Cuman kalau saya saran sih untuk di masa pandemi ini lebih banyak latihan ball handling lah, dribbling ya dengan 2 bola, 1 bola. Karena kan mayoritas pemain-pemain kita tuh kecil-kecil. Kalau pemain kita kecil-kecil dribblenya jelek, mau ngapain? Gitu. Terus kalau pertandingan online gini janganlah. Nanti kayak penataran online, masa pertandingan online gitu. Kecuali game online oke. Ngomong-ngomong tentang game nih, coach suka main game nggak? nggak nih coach? Oh nggak pernah saya main game, saya itu main domino, main kartu gaple, saya suka. Gaplek ya. Nggak, jadi nggak pernah tertarik ya coach ya sama main game-game online gitu ya coach ya? kurang tertarik saya. Kurang tertarik ya coach. Gimana? Oke, coach tadi kan coach bilang latihan basic bisa lihat dari internet gitu, banyak ya di YouTube. Nah kenapa nih coach kok coach bikinnya buku gitu? Coach kan punya ebook ya tentang basket. Iya. Biar bener ya coach ya. Kenapa tuh nggak bikin video aja gitu? Kenapa kepikirannya ke buku? Buku basket berbahasa Indonesia itu sangat jarang gitu. Kalau kita hanya ngeliat video, oh dribble, wah keren ya begini-begini, dribble bisa muter-muter lah, bolanya gimana. Tapi kan tujuannya kita nggak tahu, itu kan butuh penjelasan. Misalkan dribble cepat, itu tujuannya apa sih? Kenapa harus dribble cepat? Gimana caranya? Itu kan butuh penjelasan. Nah, buku yang banyak sekarang itu kan buku berbahasa Inggris. Sedangkan apa ya? Maaf kata gitu. Orang kita kan nggak terlalu familiar dengan bahasa Inggris, hanya istilah-istilahnya aja. I love you lah, no smoking dan lain-lain gitu. Tapi kalau begitu baca dia pusing kan. Tuh, makanya saya berusaha untuk apa ya, memudahkan tuh, oh maksudnya tuh ini gitu, tujuannya begini, kayak gitu aja sih. Oh, gitu ya coach ya. Tapi ini coach bukunya banyak gak sih peminatnya? Soalnya kan tingkat literasi Indonesia rendah Iya juga benar-benar gitu. sama ya. Kemarin di database saya tuh